Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono bersama Wakil Kapolda Maluku Utara menghadiri acara Open House Gubernur Maluku Utara dalam rangka perayaan Tahun Baru 2026. Tingkatkan sinergitas dan soliditas Polda Maluku Utara bersama dengan unsur pemerintah. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andus Waris Agono MSI menghadiri acara open house dalam rangka perayaan Tahun Baru di kediaman Gubernur Maluku Utara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan open house ini berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Sofifi dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran Kapolda dan Wakapolda Maluku Utara dalam kegiatan ini menjadi wujud sinergitas dan soliditas antara Polri dan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara. Momentum perayaan Tahun Baru ini juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat silaturahmi serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan baik antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat terus terjalin guna mendukung pembangunan dan keamanan di Maluku Utara sepanjang tahun 2026. Dari Humas Polda Maluku Utara, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Wakapolres Rembang Polda Jawa Tengah, Kompol M. Fadlan, memimpin apel kesiapan pengamanan perayaan Malam Tahun Baru 2026 di halaman Mako Satlantas Polres Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam presisi, salam sigap Polri untuk masyarakat. Saya Brigpol Intan Familia, izin melaporkan telah melaksanakan apel kesiapan pengamanan Tahun Baru 2026 di Satlantas Polres Rembang yang diikuti oleh 307 personel Polres Rembang dan instansi lainnya. Apel diikuti unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait sebagai wujud sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pergantian tahun. Dalam arahannya, Wakapolres menegaskan apel kesiapan merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat seiring meningkatnya aktivitas warga di malam tahun baru. Seluruh personel diminta melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Usai apel, Wakapolres Rembang beserta Forkopimda dan pejabat utama Polres Rembang melaksanakan patroli bersama berskala besar sebagai show to force pengamanan malam Tahun Baru 2026. Dari Humas Polres Rembang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Kepri melaksanakan upacara laporan kenaikan pangkat personel Polda Kepri periode 1 Januari 2026 yang dilaksanakan di lapangan Bayangkara Polda Kepulauan Riau pada Rabu 31 Desember 2025. Pada periode ini sebanyak 749 personel Polda Kepri dan jajaran menerima kenaikan pangkat yang terdiri dari personel Satker Polda Kepri dan Satwil jajaran Polda Kepri. Untuk perwira ada 60 personil dengan rincian AKBP ke Kombes Pol 2 orang, Kompol ke AKBP 6 orang, AKP ke Kompol 7 orang, IPTU ke AKP 21 orang, IPDA ke IPTU 24 orang. Untuk posisi Bintara sebanyak 211 personil, AIPDA ke AIPTU 21 orang, Bripka ke AIPDA 45 orang, Brikpol ke Bripka 18 orang, Briptu ke Brikpol 42 orang, Bripda ke Briptu 85 orang. Tamtama sebanyak 29 personel, Baraka ke Abribda 9 orang,
Baratu ke Baraka 14 orang, Barada ke Baratu 6 orang. Satuil jajaran Polda Kepri sebanyak 449 personil yang terdiri dari perwira sebanyak 84 personil dengan rincian AKBP ke Kombespol 1 orang, AKP ke Kompol 7 orang, IPTU ke AKP 30 orang, IPDA ke IPTU 46 orang. Bintara 365 personel dengan rincian AIPDA ke AIPTU 62 orang, Bripka ke AIPDA 88 orang, Brikpol ke Bripka 24 orang, Briptu ke Brikpol 45 orang, Bribda ke Briptu 146 orang. Kapolda Kepri Irjen Polisi Asep Safrudin menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekedar kehormatan, namun juga amanah yang harus diiringi dengan peningkatan tanggung jawab, integritas, serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Sidoarjo menyampaikan capaian kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang tahun 2025. Rilis akhir tahun ini menjadi evaluasi sekaligus komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut laporan dari Bribka Rikat demi Justitusi untuk Anda. Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan rilis akhir tahun 2025 di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo. Dalam kegiatan rilis akhir tahun ini, Kapolresta Sidoarjo memaparkan capaian kinerja Polresta Sidoarjo sepanjang tahun 2025, meliputi pengungkapan berbagai kasus kriminalitas, keberhasilan penegakan hukum, serta upaya preventif Polresta Sidoarjo dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Selain pengungkapan kasus, Kapolresta Sidoarjo juga memaparkan berbagai torehan prestasi yang diperoleh oleh Polresta Sidoarjo sepanjang tahun 2025. Polresta Sidoarjo menyampaikan capaian kinerja Kamtibmas selama tahun 2025 dalam kegiatan rilis akhir tahun yang digelar di Mapolresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur. Rilis akhir tahun ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, didampingi Wakapolresta AKBP Muhammad Zainur Rafiq, serta para pejabat utama. Kapolresta Sidoarjo menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, kasus kriminalitas mengalami penurunan sebanyak 579 kasus atau turun 32% dibandingkan tahun 2024 lalu. Sementara itu di bidang penegakan hukum narkotika, Satres Narkoba Polresta Sidoarjo dan jajaran berhasil mengungkap 372 kasus pada tahun 2025 atau naik 16,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersangka yang berhasil diamankan mencapai 491 orang atau mengalami kenaikan 27,53%. Sementara itu angka kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan tipis dari 1.661 menjadi 1.675 kasus. Meski begitu, jumlah korban meninggal dunia akibat laka lantas mengalami penurunan signifikan dari 140 orang menjadi 33 orang atau turun 76,42%. Kapolresta Sidoarjo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak termasuk Forkopimda, TNI, stakeholder terkait, tokoh agama, insan pers, dan masyarakat atas dukungan sehingga Polresta Sidoarjo meraih lebih dari 12 penghargaan sepanjang tahun 2025. Polresta Sidoarjo berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya preventif, dan represif guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dari tim Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kami berharap dengan adanya kegiatan rilis akhir tahun ini, kepercayaan publik khususnya masyarakat Sidoarjo semakin meningkat kepada kami dan kegiatan rilis akhir tahun ini bisa sebagai momentum evaluasi tantangan Kamtibmas di tahun yang akan mendatang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Polri untuk masyarakat. Salam presisi. Pemirsa, Polda Bali memaparkan capaian operasional sepanjang 2025. Rilis akhir tahun ini menjadi bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali.
Polda Bali menggelar rilis akhir tahun untuk memaparkan capaian operasional sepanjang 2025. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Polda Bali dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolda Bali Irjen Pol Danil Aditya Jaya menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Polda Bali telah melaksanakan berbagai operasi kepolisian, di antaranya operasi ketupat dan operasi lilin, guna menjamin keamanan masyarakat pada momen-momen strategis. Dalam paparannya, Polda Bali berhasil mengungkap sebanyak 3.427 kasus kejahatan atau sekitar 60% dari total kasus yang ditangani. Pencapaian ini didukung oleh sinergi dengan berbagai instansi terkait. Kapolda Bali menegaskan keamanan nasional merupakan investasi strategis yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah Bali sebagai destinasi pariwisata internasional. Dalam aspek reformasi operasional, Polri menegaskan bahwa perubahan tidak hanya menyentuh taktik di lapangan, namun juga filosofi kehadiran negara dalam ruang-ruang demokrasi. Polda Bali menempatkan penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara yang tetap dijamin dengan pendekatan humanis dan profesional. Kapolda Bali menegaskan bahwa rilis akhir tahun atau RAT ini merupakan bentuk akuntabilitas Polri, khususnya Polda Bali, kepada masyarakat atas kinerja pemeliharaan Kamtipmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi sepanjang tahun 2025. Polda Bali juga menegaskan bahwa keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh Polri sendiri. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Kedepannya, Polda Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kolaborasi demi mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Provinsi Bali. Dari tim Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.